Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Demi menghindari polemik, Jokowi enggan menjawab saat ditanyakan terkait kapan berkampanye. Meski diakomodasi oleh undang-undang, Bawaslu menyebut akan mengawasi Presiden Jokowi jika akan ikut berkampanye. Presiden Jokowi enggan menjawab soal kapan akan ikut berkampanye di pemilu 2024. Jokowi berdalih penjelasannya terkait kampanye sesuai undang-undang menuai polemik. Jokowi mengakui sering diajak putranya Kaisang Pangarep untuk berkampanye. Jokowi belum menyebut waktu pasti kapan akan berkampanye, meski sebelumnya menyatakan presiden boleh berkampanye. Wong baru menyampaikan, ada pertanyaan, ya kan? Saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja udah rame. Iya, saya udah diajak bolak-balik. Memang saya udah diajak bolak-balik, tapi sekali lagi saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja, undang-undang pemilu saja udah rame. Ya. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut akan mengawasi jika nantinya Presiden Jokowi mengajukan cuti kampanye. Namun Bawaslu menilai Presiden Jokowi belum deklarasi secara terbuka terkait apakah akan ikut berkampanye dalam pemilu 2024. Kita cek dulu ya apakah boleh kampanye Pak. Tapi tentu ada pengusulan dulu. Tapi sampai sekarang kan tidak ada. Pak Presiden sampai sekarang kan tidak mengajukan cuti dan apa. Kami akan mengawasi jika yang Pak Presiden melakukan hal-hal yang dilarang. Apa yang dilarang? Penggunaan pasal yang dilarang. Tapi juga nanti kita lihat hubungan dengan kandidat yang lain. Netralitas Presiden Jokowi disorot usai menyatakan Presiden dan Menteri boleh berkampanye pada pekan lalu. Direktur Pusat Studi Konstitusi, Ferry Amsari mengkhawatirkan adanya potensi ketidaknetralan Presiden, termasuk potensi terjadinya kecurangan pada pemilu 2024. Gubernur, bupati, dan wali kota itu sudah di seluruh wilayah tanah air. Mereka wajar saja tidak bisa menghukum kepala desa yang mendeklarasikan kepada calon tertentu. Sebab mereka bisa dievaluasi oleh atasannya, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Jumlah DPT yang mereka kelola jauh akan potensial disalahgunakan di hari H pemilu 2024 ini. Karena DPT mereka jumlahnya kurang lebih 102 juta. Setengah jumlah DPT nasional yang ada. Kalau mau dikait-kaitkan dengan cerita 50%, satu putaran sudah mendekati ceritanya. Jangan-jangan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri telah menentukan pos-pos tertentu untuk kemudian digunakan melalui penyalahgunaan wewenang yang kemudian tidak terbukti sejauh ini mereka tegas dalam menegakkan nilai-nilai berpemilu. Banyak kalangan mendesak agar undang-undang lembaga kepresidenan segera dibentuk untuk memberikan kepastian ketatanegaraan serta membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Tim Liputan, Kompas TV. Netralitas Presiden Jokowi menjadi sorotan terkait pernyataan kampanye termasuk gestur dukungan pada salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024. Hal itu juga menjadi kekhawatiran sejumlah kalangan akan adanya efek domino dari pernyataan Jokowi terhadap jajaran di bawahnya. Selain ASN, salah satu yang disoroti yakni penjabat kepala daerah yang saat ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Kompas.id yang mengutip Ferry Amsari, akademisi Universitas Andalas yang juga pakar hukum tata negara, bahwa dari total 38 provinsi ada 20 penjabat gubernur, 40 penjabat wali kota, dan 138 penjabat bupati. Dapat diartikan potensi suara yang berada di wilayah yang ada penjabat kepala daerahnya mencapai lebih dari 140 juta suara atau setengah dari jumlah pemilih tetap nasional. Presiden belum menyebut secara terbuka kapan akan berkampanye, namun apa saja yang perlu diawasi jika Presiden Jokowi ikut berkampanye yang diklaimnya sudah diatur undang-undang? Kami bahas bersama Muhammad, Ketua Bawaslu RI 2012-2017, dan juga Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludam. Kami juga telah mengundang pihak kantor staf kepresidenan, tapi sampai saat ini belum mengonfirmasi kehadirannya.
Saya sapa selamat malam Pak Muhammad, Mbak Titi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Friska, Selamat Prof. malam. Bu Titi. Saya ke Pak Muhammad dulu. Ini kan masih enggan dideklarasikan oleh Presiden Jokowi soal kapan akan berkampanye, termasuk tadi juga sudah ditanya oleh wartawan. Meskipun sudah dideklarasikan sebelumnya bahwa ia punya hak kampanye saat ditanya oleh media soal ini. Nah, sebenarnya aturannya seperti apa, Pak Muhammad? Ya, jadi begini, saya termasuk yang membaca undang-undang itu tidak secara parsial. Ya, bagi saya presiden itu tidak bisa berkampanye. Presiden Jokowi yang saya maksud ya. Karena Presiden Jokowi ini sudah 2 periode. Apa Nah, bedanya? begini Mbak. Pasal itu mengatur ketika presiden itu berkampanye untuk kepentingan, dia akan maju lagi. Sementara by law sudah ditegaskan bahwa presiden itu menjabat 5 tahun dan dapat dipilih hanya 1 kali 5 tahun. Jadi bacaan saya itu berbeda dengan bacaan Pak Jokowi. Minta maaf. Ini saya bisa berdiskusi dengan tim hukum Pak Jokowi. Jadi harusnya bacaan Pak Jokowi itu bagi presiden yang baru 1 periode. Jadi saya menganggap pembacaan Pak Jokowi tentang pasal bahwa dia bisa berkampanye itu tidak tepat. Ya, jadi saya tidak bahas dulu bagaimana dia berkampanye, apa yang boleh, apa yang tidak. Saya di strike point di situ bahwa menurut bacaan saya, Presiden Jokowi itu tidak bisa berkampanye. Karena dia sudah 2 periode. Jadi dia tidak bisa berkampanye karena aturannya sudah jelas begitu ya. Nah, tapi ditafsir lain oleh Pak Jokowi kan. Seakan-akan kalau Pak Jokowi itu, kalau begitu tafsirnya bahwa Presiden bisa berkampanye, seakan-akan Presiden mau maju lagi itu periode berikutnya. Padahal aturan sudah tidak memungkinkan. Itu bacaan saya. Sekali lagi saya tentu bersedia berdiskusi dengan tim hukum Pak Jokowi begitu kan. Nah, jadi baru kita bahas. Kalau misalnya presiden tidak bisa berkampanye, itu aspek hukumnya. Ya saya akan kalau diperkenankan saya juga mau bicara aspek etika. Bagaimana mungkin seorang pemimpin tertinggi yang mengayomi seluruh masyarakat, yang mengayomi seluruh partai politik, yang mengayomi semua capres itu berkampanye untuk orang tertentu, kelompok tertentu, capres tertentu. Ini menurut saya sangat tidak patut ya. Akan seperti apa kondisi pemerintahan kita kalau presiden kita berkampanye meninggalkan beberapa hari lalu berkampanye untuk kelompok tertentu gitu. Ya, Jadi ada tafsir yang berbeda tadi ya. Ya, saya berharap presiden tidak memaksakan diri untuk berkampanye. Itu harapan saya kepada beliau. Semoga beliau menonton kita malam ini. Ada harapannya presiden tidak berkampanye. Kalau tadi kata Pak Muhammad ada tafsir yang berbeda soal undang-undang pemilu ini, Mbak Titi. Tapi kalau Pak Jokowi ikut berkampanye dengan tafsir yang disampaikan sebelumnya oleh presiden, apa yang harus diawasi? Ya, Mbak Friska, pertama sebelum masuk kepada apa yang harus diawasi, kita lihat dulu aturan main ya. Jadi kalaupun presiden itu berkampanye, itu ada aturannya. Jadi di dalam undang-undang pemilu kita itu diatur di dalam pasal 268 bahwa kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Nah, pelaksana kampanye itu ditunjuk oleh pasangan calon dan dilaporkan, didaftarkan kepada KPU. Nah, mereka-mereka yang bisa berkampanye sebagai pelaksana kampanye itu juru kampanye, orang per orang, atau organisasi yang ditunjuk oleh pasangan calon, didaftarkannya itu paling lambat 3 hari sebelum dimulainya masa kampanye. Dan kalaupun ada penggantian tim kampanye, itu bisa dilakukan penggantian paling lambat 1 hari sebelum dimulainya masa kampanye. Masa kampanye itu dimulai pada tanggal 28 November 2023. Artinya, kalaupun ingin ada nama baru sebagai pelaksana kampanye, itu harus dimasukkan ke KPU paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye, yaitu 27 November. Nah, dengan demikian berdasarkan situasi hari ini, karena pelaksana kampanye itu ada juru kampanye, ada orang per orang, wajib didaftarkan ke KPU paling lambat 1 hari sebelum dimulainya masa kampanye. Jadi situasi hari ini hukum pemilu kita secara teknis tidak lagi memberi kesempatan kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa berkampanye di pemilu 2024. Karena kalau dia ingin berkampanye dalam kapasitas pelaksana kampanye, yang bisa berkampanye itu memang pelaksana kampanye. Ada juru kampanye, ada tim kampanye, ada orang per orang yang ditunjuk oleh partai politik
mohon maaf, oleh pasangan calon presiden wakil presiden atau oleh partai politik itu harus didaftarkan. Itulah teknisnya. Dan pendaftaran itu dilakukan paling lambat 1 hari sebelum dimulainya masa kampanye. Karena masa kampanye sudah dimulai 28 November 2023, berarti 1 hari sebelum dimulainya masa kampanye adalah 27 November. Jadi dalam situasi ini secara administratif, Presiden Joko Widodo kalaupun ingin mengambil cuti, dan kalau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 2018, cuti itu kan diajukan 7 hari kerja sebelum pelaksanaan kampanye. Tapi itu hanya bisa kalau dia sudah terdaftar sebagai pelaksana kampanye. Jadi meskipun boleh, tidak ada lagi kesempatan secara administratif bagi Presiden Joko Widodo untuk kemudian berkampanye sebagai pelaksana kampanye atau juru kampanye untuk partai politik atau pasangan calon manapun, Mbak Friska. Nah, kalau itu yang situasi hari ini ya terkait dengan hukum pemilu kita gitu. Baik. Nah, saya ke Pak Muhammad. Jadi kalau dengan tadi Pak Muhammad sama Mbak Titi sama-sama sepakat bahwa tidak ada ruang sebenarnya untuk Pak Jokowi turun langsung secara terbuka kampanye. Tapi kalau tadi tafsirnya saja di awal sudah berbeda, Pak Muhammad. Jikalau memang Pak Jokowi akhirnya ambil cuti dan berkampanye, bagaimana menghindari potensi biasnya? Nah, iya harus ditegur. Kalau presiden melabrak aturan, ya tadi kan saya sudah menjelaskan. Bagi saya, bacaan saya, pasal itu tidak memberi peluang bagi presiden. Karena dia sudah 2 periode. Tadi Mbak Titi sudah memberi tafsiran lebih detail lagi terkait hukum administratifnya. Saya menyampaikan itu bahwa bacaan saya, pemahaman saya itu bukan untuk Presiden Jokowi pasal itu. Ya, kecuali Pak Jokowi baru 1 periode. Nah, kalau ternyata presiden memaksakan diri, ya, maka ini harus diproses. Ya, Bawaslu harus bertindak tegas. Ya, jangan ragu. Nah, ada fungsi pencegahan ya. Bawaslu itu diberi mandat oleh Undang-Undang 7 2017 tidak hanya mengawasi, tidak hanya menangani pelanggaran, tapi yang paling penting ada fungsi pencegahan. Nah, kalau misalnya Bawaslu mau mengisi peluang itu, harusnya hadir, mengingatkan presiden, ya. Baik penjelasan saya tadi atau mungkin penjelasan Ibu Titi yang lebih detail terkait administrasi itu. Tadi detail sekali penjelasannya, termasuk ada fungsi pencegahan dan jangan sampai ada pelanggaran. Jika ada juga harus proaktif dari penyelenggara pemilu. Terima kasih Pak Muhammad, Ketua Bawaslu RI 2012-2017. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Selamat malam.